agak ke bawah, dia depan kanan. Nah, jadi di sini ini terang. Mencoba untuk meniru lukisan ini dari warnanya, value-nya, dan sebagainya. Tapi peraturannya adalah kamu nggak boleh Itu tadi potongan video tutorial tentang digital painting yang dibuat sama teman-teman yang biasa ngedit video-video di Hutata. Keren kan? Kalau kamu penasaran dan tertarik buat belajar tentang digital painting atau skill-skill seru lainnya, tonton video ini sampai habis ya. Nah, pernah nggak sih kamu kepikiran? Yang udah kita pelajari di sekolah dan kuliah itu bakalan cukup nggak ya buat bersaing di dunia kerja nantinya? Nilai bagus itu bisa jadi modal buat maju ke tahapan selanjutnya. Kayak kamu yang lulus SMA, terus bisa lanjut ke PTN. Atau kamu yang lulus kuliah, terus bisa lebih mudah buat ngelamar kerjaan. Tapi, untuk bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, walaupun nilai kamu bagus, nggak semudah itu juga loh. Kamu tetap harus punya daya saing buat bisa ngalahin jutaan orang yang punya tujuan yang sama kayak kamu, yaitu cari kerja. Badan Pusat Statistik merilis data jumlah pengangguran pada tahun 2019 mencapai 7 juta orang. Dan angka ini berpotensi naik terus loh pada tahun-tahun berikutnya. Makanya, entrepreneur atau pengusaha bisa jadi salah satu pilihan yang kamu ambil setelah lulus. Walaupun tetap nggak gampang. Nah, di video berikut ini, Bang Roshan kebetulan ketemu sama seorang pengusaha Indonesia yang handal nih dan punya sedikit tips. Ya, halo semuanya. Ini kita kebetulan sama-sama orang Indonesia tapi ketemu nggak sengaja di California gitu. Ini di mana sih? Oh, California ya. Oh, California. Nggak tahu ya, di mana. Taunya cuma di SF aja. Oh, taunya di SF. Ini udah kemana aja, Bang Mas? Ya, kebetulan tadi udah ke kantornya YouTube, terus ke Facebook, terus kemana lagi ya kemarin? Saya lupa. Tuh, kalau kita baru main Facebook, Mas Kaisang ini udah ke kantornya Facebook. Nah, ada nggak sih Mas tips untuk anak-anak, mahasiswa, pelajar yang mau jadi entrepreneur tuh apa? Tips santuinya lah. Oh, ini tips santuy ya? Iya. Coba dulu. Ya, itu tips santuy kan? Itu aja cukup iya. Ya. Ternyata simple ya Itu ininya simple. ya. Kalau tips yang beneran ya coba dulu juga. Jadi nggak ada bedanya. Mau santuy mau serius tetap coba dulu. Nah, jadi kuncinya itu ternyata coba dulu aja. Dan sebenarnya ini berguna nggak cuman kalau kamu mau jadi pengusaha aja loh, bahkan dalam segala hal. Kamu mau jadi konten kreator, desainer, atau pegawai bank sekalipun, kamu juga harus coba dulu. Sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam, kecuali ada resultan gaya yang tidak nol bekerja padanya. Ini kata hukum Newton 1. Jadi kalau kamu nggak ngapa-ngapain dan nggak cobain, kamu nggak akan tahu sesulit apa impian kamu untuk diwujudkan, dan kamu juga nggak bakal jadi apa-apa, alias diam aja di tempat. Dan yang perlu kamu catat juga, kalau misalnya kamu punya cita-cita jadi desainer, kamu nggak bisa langsung jadi desainer secara instan. Ada kriteria dan skill yang tentunya perlu kamu tingkatin. Ada kalanya skill gapnya itu lebar banget. Banyaknya kemampuan yang perlu dipelajari inilah yang kadang bikin kita males buat mulai nyobain. Kalau berdasarkan buku yang judulnya Tiny Habits, untuk bisa melakukan perubahan dalam hidup, kita harus coba dari hal yang sekecil mungkin. Start from small. Jadi kalau kamu mau jadi desainer, itu ada prosesnya. Kamu bisa coba belajar dari skill-skill yang paling deket dan sederhana buat dipelajarin. Kayak nge-layout misalnya. Semakin mudah itu, semakin besar kemungkinan kita mau cobain dulu aja. Terus habis itu kamu bisa belajar lagi, berkembang ke level yang lebih sulit, hingga akhirnya nanti kamu bisa jadi seorang yang ahli di bidangnya. Ketika kamu udah punya skill yang bisa menunjang cita-cita kamu, itu bakalan ngebuka jalan, peluang kerja kamu. Pas ngelamar kerja jadi pegawai bank juga, ketika ada 2 kandidat, tapi kebetulan kamu udah punya skill yang sesuai, bisa jadi kamu yang akan lebih diutamakan. Kamu yang punya kemampuan khusus tentunya bakal lebih dilirik. Makanya, keahlian khusus ini penting banget buat kamu milikin. Udah gak zamannya lagi tuh cari kerja cuma modal nilai. Yang punya nilai bagus itu ada banyak. Nah, untuk bantu kamu yang haus akan ilmu, Hutata mau ngenalin yang namanya Skillify. Skillify adalah sebuah online learning community yang nawarin berbagai kelas supaya kamu punya kemampuan khusus untuk ningkatin skill kamu.
Karena kelasnya online, kita nggak harus bertatap muka secara langsung loh buat belajar. Jadi Skillify ini cocok banget buat kamu yang baru lulus sekolah dan kuliah, tapi mager. Kamu yang udah kerja juga bisa loh ikutan kelas ini. Kamu bisa belajar social skill dan technical skill di Skillify. Kelasnya beragam banget deh. Ada kelas yang bantu buat ngembangin kemampuan di industri kreatif kayak fotografi, video editing, sound editing, hand drawn, motion graphic, dan digital painting. Ada juga kelas yang bisa bantu kamu buat dapetin kerja, beasiswa ke luar negeri, dan nyelesain skripsi tepat waktu. Dan ada juga kelas buat kamu yang pengen nyobain jadi freelancer tapi masih bingung. Skillify dirancang untuk ngejawab tantangan akan pentingnya pengembangan diri untuk menjadi lebih kompetitif. Dan tentunya didesain supaya mudah dipahami oleh orang-orang awam yang skillnya nol sekalipun. Jadi, coba dulu aja. Buruan ikutan kelasnya ya. Pokoknya dia coba dulu gitu doang, singkat tapi berharga. Iya, kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Kegagalan itu bisa diulang kok. Bisa jadi keberhasilan. Mantap. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman. Lucu juga ya.